bolehkah kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakiti kita Ustaz? Dan bolehkah kita bersyukur kepada Allah bila dikabulkan? Terima kasih sebelumnya. Apa yang mau didapat? Ya, kita share satu aja ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ini saya berikan gambaran kisahnya dulu. Nabi SAW di awal masa dakwah itu kedatangan satu utusan ya, dan mengatakan bahwa satu desa tuh masyarakatnya masuk Islam. Senang Nabi, lalu minta orang-orang itu untuk dikirimkan dai untuk mengajar. Dikirim oleh Nabi 70 orang, dalam riwayat disebutkan kurang lebih 70 orang penghafal Quran ya, ahli Quran, orang-orang yang menguasai agama dengan baik pada masa itu ya, dengan kadar yang mungkin didapatkan pada saat itu. Dikirimkan secara singkat ketika sampai di sebuah distrik namanya Bi'ur Ma'unah ya, tiba-tiba ternyata orang-orang itu dianiaya, bahkan kemudian dieksekusi. Nah, Nabi mendapat kabar dari malaikat sedang menunaikan sholat. Ada beberapa versi riwayatnya, ada yang menyebutkan sedang sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya sebelum ruku, ada yang setelah ruku saat i'tidal, ada yang menyebutkan juga di sholat yang lain ya. Intinya informasi itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mendoakan, ya Allahumma al'an kita, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong laknat Bani Fulan ya, kemudian tolong hukum mereka dan seterusnya. Itu berlangsung selama sebulan. Nah, doanya terasa keras ya, tolong hukum Bani Fulan, tolong hukum mereka, tolong laknat mereka. Apa yang terjadi? Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak ya untuk bisa memutuskan suatu perkara terkait dengan hukuman ataupun memberi petunjuk pada seseorang yang dimaksudkan langsung menanamkan hidayah kepadanya, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang paling indah, Allah ingin memberikan sebuah arahan seperti ini. Ya, ini sifat maksum Nabi. Jadi ini bagian dari sifat maksum Nabi yang kalau di situ ada sesuatu yang kurang tepat, Allah luruskan. Berhak Nabi meminta. Ya, berhak Nabi meminta. Ya Allah, hukum si fulan, berikan hukuman setimpal, berhak. Tapi Allah berikan suatu arahan yang lain dengan hikmah tertentu. Ya, Allah ingin sampaikan bahwa kalau di awal masa dakwah sedang meminta seperti ini, nanti umat itu tidak akan tersisa. Ya, seperti umat-umat yang sebelumnya. Ya, pernah berbuat zalim, kemudian Nabinya meminta kepada Allah dihukum, hukum selesai. Tapi Allah ingin berikan sebuah pelajaran bahwa ke depan akan ada ujian lebih besar daripada ini. Maka diberikan sebuah tahapan bersabar, bersabar, sampai kesabaran itu kemudian memuncak, sampai kemudian pada tingkat maksimal sehingga bisa mengatasi tantangan yang lebih berat lagi. Ya, karena kalau persoalan wafat, ajal juga sudah tiba, ya, sesuai dengan ajal. Hanya nanti tentunya ada balasan-balasan dari Allah. Ada yang karena tidak tahu, mungkin bisa dengan itu kemudian diberikan petunjuk untuk bertobat. Ada yang sengaja melakukan, Allah kirimkan kemudian hukuman, nanti akan turun kemudian hukuman-hukuman berikutnya. Bukan berarti pembuat kesalahan tidak kemudian diproses. Ya, bisa diproses dengan hukum yang berlaku, tapi ada mungkin golongan-golongan tertentu yang tidak tahu dan ikut-ikut di dalamnya. Bagaimana hukum seperti itu? Maka Allah turunkan tadi ayat, setelah ayat itu turun, maka Nabi merubah doanya. Perhatikan doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya, kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Jadi, kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang Kau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak Engkau sukai. Barik lana fi ma atait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberian-Mu. Ya, indah. Wa qina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah, segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya, Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu. Jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itu yang telah kemudian dikenal dengan doa kunut. Ya, berarti permintaan pada segala hal yang bernilai ketaatan kepada Allah yang sifatnya baik-baik. Jadi, kalau Allah saja mengarahkan Nabi untuk mendoakan perilaku buruk dengan kebaikan, maka kita lebih layak untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita doakan yang baik. Ya, toh mohon maaf dia mencela kita itu, celaan dia,
ketika keluar celaannya itu sudah memberikan pahala kepada kita. Kenapa harus dengan mencela kembali sehingga mengembalikan pahala yang telah kita dapatkan? Nah, yang kedua, kalau hati kita sudah lapang dengan memaafkan, bukan berarti persoalan dia selesai. Persoalan kita dengan dia diselesaikan oleh Allah. Allah akan lupakan beban-beban pada diri kita tentang dia, dihapuskan. Sehingga kita nggak capek mikirin dia hilang. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada kita, persoalan dia dengan kita belum selesai. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat pahala. Ya, yang kedua, transferan dari dia tadi, kemudian kita dilupakan oleh Allah tentang perkara dia. Yang ketiga, dia tetap punya urusan dengan Allah sampai dengan hari kiamat. Dan berita baiknya, jika Anda mampu melapangkan hati untuk memaafkan orang lain pada hal yang terkait dengan pribadi Anda dan tidak terkait dengan turunan hukum yang lain. Ya, turunan hukum maksudnya kalau utang, ya, kalau memaafkan itu bukan berarti utangnya lunas. Ya, tetap kita maafkan, misalnya berlaku kelirunya, utangnya tetap kemudian diselesaikan. Kecuali kalau Anda ingin bersedekah. Ya, atau orang misalnya melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, kita maafkan. Ya, maaf, tapi kriminal itu tetap diproses untuk memberikan pembelajaran hukum. Kalau secara hukum itu harus diselesaikan. Nah, kalau Anda bisa lapangkan hati seperti ini, maka Allah janjikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, minta ampunan sama Allah, dan berharaplah, berusaha untuk mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau lapang berbagi biasa, ini sulit berbagi masih mau. Ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada para pelaku-pelaku kebaikan. Barangkali Anda lulus ujian yang lain, ujian sholat bagus, zakat bagus, tapi Allah ingin menguji Anda dengan hadiah terbesar, yaitu surga seluas langit dan bumi. Dapatkan itu, dan disitulah kesempatannya. Kalau hadiahnya kecil, mungkin ujiannya kecil. Hadiahnya power bank, mungkin ujiannya kecil. Tapi hadiahnya surga, setiap yang didambakan, masa harus tantangannya ringan. Semoga Allah memuliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.